Ada satu perbedaan budaya antara Jerman sama Indonesia yang Another huge cultural difference between the US and Indonesia. Why Indonesian are so much more happier than France? In France, we have everything. Dulu, saat pertama kali tiba di sini, semuanya terasa seperti film maya, memulai narasinya. Di negaraku, semua serba teratur. Jalanan lurus, trotoar bersih, dan jadwal transportasi selalu tepat waktu. Ada semacam jarak yang tak terlihat antara satu orang dengan orang lain. Kami menghargai privasi, dan obrolan dengan orang asing di bus adalah hal yang sangat langka. ada satu perbedaan budaya antara Jerman sama Indonesia yang nggak pernah ada yang omongin. Jadi aku udah tinggal 3 tahun di Indonesia dan dari pemandangan aku, orang Indonesia santuy banget kalau diajak foto, diajak bikin video. Jadi mereka tuh seneng gitu. Tapi kalau kalian ke Jerman kalian nggak boleh banget untuk videoin seseorang tanpa izin atau bikin foto tanpa izin. Bahkan kalau kalian videoin jalan di Jerman, perhatikan bahwa kalian nggak ambil seseorang di videonya karena orangnya bisa baper. Aku liburan di Jerman bulan Februari tahun ini, aku balik ke Jerman, terus aku videoin beberapa jalan dan bikin foto. Aku sampai diteriak sama orang Jerman karena dia pikir aku videoin dia, padahal aku videoin jalannya doang. Dia nggak ada di video gitu. Jadi hati-hati aja kalau mau ke Jerman. Ia mengambil jeda sejenak, tersenyum kecil. Tapi di sini, semuanya berbaur. Batasan itu seolah tak ada. Aku ingat, suatu hari motorku mogok di pinggir jalan. Belum sempat aku panik, 3 orang bapak-bapak dari warung kopi langsung datang membantuku. Mereka nggak kenal aku, nggak minta bayaran. Mereka cuma bilang, "Ayo mbak, kita bantu dorong sampai bengkel." Itu adalah hal kecil, tapi rasanya sangat besar. Another huge cultural difference between the US and Indonesia, specifically in Bali, I can't speak for all of Indonesia, but in the US, we have so many road signs. There's stop signs, there's yield signs. And then here, I haven't seen a single stop sign. Like, we're just at a 4-way, and everyone just kind of looking at each other like that meme, like, you gonna go? I'm gonna go. I'm gonna scoot on by. And the fact that I haven't seen any crashes, not that one, is that amazing? But I'm also kind of proud of myself. Like, sometimes I'm really assertive and I'm like, I'm gonna go. And then sometimes I'm like, you go, it's fine. I'm just gonna wait here for 10 minutes while everyone else passes me. Really interesting though. Budaya gotong royong itu benar-benar sesuatu yang unik. Di tempat asalku, kalau ada masalah, solusinya adalah mencari profesional atau menggunakan asuransi. Di sini, solusinya adalah tetangga, teman, atau bahkan orang asing yang baru kamu kenal. Ada kebersamaan yang tulus, seolah-olah kita adalah satu keluarga besar. Lanjutnya. Why Indonesian are so much more happier than France? In France, we have everything. We have more money. We have more developed services. But here, people are always happy, really. Like, even if they have nothing, even if they can be poor, they always share. They're always happy. They always smile with me, for example. So it's really interesting to see how people are so happy and they really accept their life. They accept their destiny, whatever they were poor or rich. And it's really unbelievable for me. So I really want to know why. Like, I don't understand really why it's like that. Maybe because of your culture, maybe also the religion can also play. I really want to know. So really tell me and can discuss about it. Really tell me in comment. I really want to know, really. Pemandangan paling kontras bagiku adalah soal waktu. Di sini, konsep jam karet itu nyata sekali. Dan anehnya, orang-orang bisa menerimanya. Awalnya, aku frustasi. Kenapa janji jam 8 malah datang jam 9? Tapi lama-lama aku mengerti. Bukan soal tidak menghargai waktu, tapi ada prioritas lain yang lebih penting. Perbedaan orang Indonesia versus Belanda. Anyway, like, ya itu lucu banget. Anyway, sebentar. Oh. Udah mau jam 7 gak kerasa banget. Oh ya, iya ya. Aku mau pamit dulu ya. Kamu mau kemana? Stay aja di sini, Mbak. Aku udah masak, kita makan bareng. Gak apa-apa, gak usah. Aku juga udah ada plan untuk dinner di luar, so it's Are you sure? okay. But thank you.
Dit is ook Baltheimer. I know that too. Mm. Oh yeah, by the Yeah? way, Gigi, what time is it? It's sekarang jam 5. Top, sekarang jam 5. Well, you know what that means. Yeah. Actually, I was about to go. Oh, precies. Aku kira Aku kamu gak akan pamit. pergi. Aku mau masak sekarang. Yes, it's really nice seeing Ja, tot later. Doei. Okay. Bye. Mungkin saat di perjalanan, mereka bertemu teman lama. Atau ada tetangga yang butuh bantuan. Waktu di sini lebih fleksibel, disesuaikan dengan alur kehidupan yang lebih santai dan penuh interaksi sosial. Culture shock di Indonesia, di tempat ini. Biasanya kan orang Indonesia peduli banget sama kebersihan. Dan aku setuju, rata-rata orang Indonesia lebih bersih daripada orang luar. Tapi ini mungkin pengecualian. Oke, aku jelasin. Aku habis ke kamar mandi di sini. Terus aku buang air. Setelah buang air, aku mau cuci tangan. Di sini ada ember sama gayung, tapi nggak ada wastafel. Aku cari wastafel dulu, tapi nggak nemu. Yang ada itu hand soap. Dan hand soapnya ada di atas toto ini, atas urinal ini. Jadi aku merasa ini buktikannya karena aku pernah lihat beberapa kali di toilet umum, laki-laki Indonesia suka kadang-kadang cuci tangan di sini. Nah, itu untuk orang Swedia itu sangat jorok. Aku mau tanya ke perempuan Indonesia dan ke laki-laki Indonesia, kenapa suka cuci tangan di urinal? Komen. Tolong bantu. Aku pengen tahu. Tinggal di Indonesia mengajariku banyak hal. Mengajariku untuk lebih sabar, lebih fleksibel, dan yang paling penting, mengajariku untuk tidak lagi terlalu fokus pada aku. Di sini aku belajar untuk melihat bahwa hidup itu adalah tentang kita. Salah satu perbedaan antara Indonesia dan Eropa adalah orang-orangnya. Orang Indonesia terlihat lebih bahagia, selalu dengan senyuman di wajahnya. Itulah mengapa saya mencintai Indonesia. Tentang saling membantu, saling peduli, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang tidak bisa dibeli dengan uang. Perbedaan ini bukan tentang mana yang lebih baik, tapi tentang dua cara hidup yang berbeda. Dan jujur, aku sangat bersyukur bisa mengalami keduanya. Maya mengakhiri narasinya sambil tersenyum. Ini adalah rumah keduaku. Bagaimana menurutmu? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Silahkan komen di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe.